Contoh penyuntingan, penomoran bab dan subbab. Kata pendahuluan merupakan kata kunci yang dijadikan sebagai bab. Lalu, latar belakang, landasan teori, dan metode penelitian merupakan anak bab atau subbab dari bab pendahuluan. Bagian kedua merupakan isi yang berupa hasil keseluruhan dari penelitian yang diperoleh serta hasil dari analisis penelitian. Bagian ketiga merupakan kesimpulan dan penutup yang berupa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran, dan penutup dari tulisan. Berikut adalah cara penulisannya. Judul bab ditulis dengan huruf kapital dan cetak tebal. Setiap kata pada judul subbab yang ditulis diawali dengan huruf besar atau kapital, kecuali kata sambung di, yang, dari, dan. Menggunakan metode penomoran yang benar, yaitu bab menggunakan angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Subbab menggunakan angka dengan levelis, contohnya 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Contoh penyuntingan bab. Kita ketahui bahwa gambar di sebelah kiri terdapat penulisan bab yang salah. Seharusnya judul bab itu ditulis simetris di tengah-tengah kertas, ditebalkan dan ditulis dengan huruf kapital. Judul ditulis dengan jarak 2,5 cm dari tepi atas kertas tanpa diakhiri dengan titik. Dan penomoran bab menggunakan huruf Romawi besar seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh penyuntingan subbab. Di sebelah kiri atas terdapat penulisan subbab yang salah. Nah, judul subbab seharusnya diketik mulai dari tepi kiri. Judul ditulis dengan gaya penulisan judul headline style atau huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan. Dan semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru di bawah judul, tetapi rata kiri. Alinea selanjutnya ditulis menjorok sesuai ketentuan. Untuk aturan penomoran setiap halaman adalah sebagai berikut. Gambar kiri, halaman untuk setiap awal bab atau halaman yang ada judul bab di atasnya. Umumnya letak nomor halaman ada di bagian bawah tengah dengan format penomoran 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk gambar kanan, halaman bab lain yang tidak ada judul bab, maka penomoran halaman letaknya di bagian sudut kanan atas dengan format 1, 2, 3, dan sebagainya. Perhatian, pergeseran setiap subbab, anak subbab, dan seterusnya. Setiap ada pembagian anak subbab diikuti dengan pergeseran satu tingkat ke kanan mengikuti hierarki dalam penomoran tersebut. Contoh penyuntingan catatan pustaka. Citasi dan daftar pustaka pada dasarnya menjadi dua hal vital yang harus dicermati dalam teknik penulisan buku. Kedua hal tersebut memiliki urgensi yang sama pentingnya. Selain membantu pembaca untuk menemukan sumber asli dari kutipan yang dikutip oleh penulis, penulisan citasi dan daftar pustaka pada dasarnya adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh penulis untuk menghindari plagiarisme. Selain itu, pencantuman nama penulis dan judul dari sumber lainnya merupakan bentuk penghargaan terhadap mereka yang tulisannya kita kutip di dalam buku kita. Penulis pada dasarnya bebas untuk menggunakan dua jenis citasi yang sebelumnya sudah disebutkan, tetapi dengan tidak lupa juga dicantumkan di daftar pustaka
buku atau sumber lainnya yang telah kita kutip. Selanjutnya, nama penulis. Teknik penulisannya adalah ketika kita sedang menulis buku, maka sumber yang sering kita gunakan untuk melengkapi argumen atau data yang ada di tulisan kita berasal dari buku juga. Setiap sumber buku yang kita gunakan juga tidak dapat dilepas dari jumlah penulis yang berkontribusi terhadap buku tersebut. Oleh karena itu, ada perbedaan aturan ketika buku tersebut ditulis oleh 1 orang, 2 orang, dan lebih dari 3 orang. Untuk buku yang ditulis oleh 1 orang, maka yang ditulis di awal adalah nama belakang penulis, kemudian disusul oleh nama depan penulis, dan terakhir nama tengah penulis jika ada. Sebagai contohnya yaitu nama Sri Wintala Ahmad, maka di daftar pustaka akan menjadi seperti ini: Ahmad, Sri Wintala, 2013, Falsafah Kepemimpinan Jawa, 2, Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-11, dan Jokowi, Yogyakarta, 2 Araska, Selanjutnya, yaitu ketika buku yang kita kutip ternyata ditulis oleh 2 orang, 3 orang, dan atau lebih, maka formatnya juga akan berbeda. Apabila buku tersebut ditulis oleh Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, maka formatnya akan seperti ini: Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, 2011, Wasiat Hamengkubuwono ke-11, 2, Yogyakarta, Kota Republik, Yogyakarta, 2, Galang Press. Selanjutnya, urutan penulisan daftar pustaka, yaitu nama penulis. Dilihat tata cara penulisan nama penulis. Di akhir tanda titik, tahun terbit, diakhiri tanda titik, judul atau subjudul, buku dicetak miring atau ditambahkan nomor edisi dan cetakan jika ada, diakhiri dengan tanda titik, kata terjemahan atau suntingan atau saduran, diakhiri tanda titik 2. Nama penerjemah atau penyuntingan atau penyadur diketik dengan urutan mulai nama depan dan diakhiri dengan tanda titik 2. Nama penerbit, diakhiri tanda koma. Nama kota atau tempat terbit diakhiri tanda titik. Jumlah halaman jika memang ada. Contohnya sebagai berikut: Boror di titik J titik C titik A titik strip Lehot N titik F titik Johnson titik 1996 titik pengenalan pelajaran serangga ed titik ke-6 terjemahan titik 2 Sutiono Partosodijono titik Gajah Mada University Press, Yogyakarta titik 1083 halaman. Teknik penulisan catatan pustaka. Apabila nama pengarang dicantumkan dalam teks, nama pengarang atau nama akhir pengarang langsung diikuti tanda kurung yang berisi tahun terbit, tanda titik 2, dan nomor halaman. Contohnya dapat kita lihat. Apabila ada 2 pengarang, kedua nama akhir pengarang dicantumkan di dalam kurung dengan urutan seperti yang terdapat pada sumber data dan dihubungkan dengan kata "dan", diikuti tanda koma, tahun terbit, tanda titik 2, dan nomor halaman. Contohnya juga dapat kita lihat masing-masing. Apabila pengarang lebih dari 2 orang, nama akhir pengarang pertama diikuti singkatan. Contohnya dapat kita lihat masing-masing. Jenis-jenis khusus narasi adalah autobiografi dan biografi, anekdot,
dan insiden sketsa seperti profil. Apabila ada lebih dari satu karya yang diterbitkan dalam tahun yang sama dari seorang pengarang, digunakan huruf kecil sebagai pembeda di belakang tahun terbit. Hal ini disesuaikan dengan daftar pustaka dengan aturan urutan huruf pembeda didasarkan pada huruf awal judul buku. Contoh, judul buku, tanda titik 2, argumentasi, dan narasi. Penolakan merupakan sebuah proses penalaran dalam kerangka berargumentasi. Teknik penulisan catatan pustaka. Yang pertama, apabila beberapa pengarang diacu bersama-sama, nama-nama pengarang, akhir pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman ditulis dalam satu kurung dengan pemisah tanda titik koma. Contohnya dapat kita lihat di tabel yang warna pink. Yang kedua, apabila pustaka acuan mengacu pada pendapat orang lain, cara penulisan sama dengan cara di atas. Hanya saja petunjuk tahun dan nomor halaman buku asli tidak dituliskan. Contohnya juga kita bisa dapat lihat di kolom yang kedua. Yang ketiga, apabila pustaka acuan berjilid, nomor jilid ditulis dengan angka sesudah tahun terbit dengan dinaikkan setengah spasi. Untuk contohnya kita dapat lihat di tabel berwarna kuning. Yang keempat, apabila penulis menambah pendapat, mengurangi pendapat, atau mengubah pendapat pada bahan acuan, cantumkanlah. Contohnya bisa kita lihat juga di kolom yang nomor 4. Dan yang terakhir yaitu apabila pustaka acuan tidak memiliki tahun terbit, dituliskan tanpa tahun pada bagian tahun. Contohnya dapat kita lihat di kolom yang kelima. Contoh penyuntingan daftar pustaka. Kalian bisa lihat hasil analisis. Pada gambar terdapat penulisan judul yang salah, seharusnya judul dibuat dengan format italik miring. Berikut ini adalah aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama. Nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu. Diikuti dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Yang kedua, tahun terbit. Penulis tahun terbit diurutan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Yang ketiga, judul. Dituliskan judul secara lengkap. Dan yang keempat, kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Kemudian teknik penulisan catatan pustaka. Apabila pengarang lebih dari 2 orang, nama akhir pengarang pertama diikuti singkatan DKK. Apabila ada lebih dari satu karya yang diterbitkan dalam tahun yang sama dari seorang pengarang, digunakan huruf kecil sebagai pembeda di belakang tahun terbit. Hal ini disesuaikan dengan daftar pustaka dengan aturan urutan huruf pembeda didasarkan pada huruf awal judul buku. Kemudian bisa kita lihat di sini beberapa contoh cara penulisan daftar pustaka dengan berbagai sumber seperti buku, internet, dan buku terjemah. Contoh penyuntingan surat dinas. Surat dinas ialah surat yang dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan, tugas dari kantor, atau kegiatan dinas. Surat ini berasal dari instansi atau lembaga, baik swasta maupun negeri. Contoh surat tugas, surat perintah, memorandum, dan surat keputusan. Surat dinas yang bersifat perseorangan ialah surat lamaran pekerjaan, surat permohonan izin, dan surat permohonan cuti. Ciri-ciri surat dinas yang pertama adalah menggunakan kop atau kepala surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku atau resmi seperti dengan hormat atau hormat kami. Yang keempat, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi.
Dan yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Poin penting sebelum menyunting sebuah surat dinas ialah yang pertama, kelengkapan unsur surat dinas, yang kedua, kesesuaian isi surat dinas, yang ketiga, kesesuaian ragam bahasa, yang keempat, penggunaan kalimat, dan yang terakhir, ejaan dan tanda baca. Berikut ini adalah contoh kesalahan pada surat dinas. Yang pertama, pada bagian lampiran hanya perlu ditulis jumlah lampiran dan ejaan dari angka tersebut. Jadi yang benar adalah 1 lembar, bukan 1 lembar berisi susunan acara. Yang kedua, pada bagian halaman perihal surat dibuat terlalu panjang, bahkan sampai menyentuh bagian di bawah tanggal surat. Pada surat dinas, hal ini harus dihindari. Seharusnya halaman pagelaran gamelan Bali dalam rangka Hardiknas 2020. Yang ketiga, pada bagian alamat, karena surat ini ditujukan juga kepada institusi, ada baiknya disertakan alamat jelas dari si penerima surat. Kemudian di bawahnya baru diterakan kota tempat sekolah tersebut berada. Misalnya kepada yang terhormat Kepala SMP Dian Kartika di Tegalrejo, Yogyakarta. Yang keempat, pada bagian isi surat, kalimat pertama terlalu bertele-tele dan perlu diubah. Jadi, yang benar adalah sehubungan dengan diadakannya pagelaran kesenian untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2020, kami memohon kesediaan SMP Dian Kartika untuk menampilkan kesenian gamelan Yogyakarta. Yang kelima, pada bagian paragraf penutup, surat juga perlu diubah. Jadi yang benar adalah demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Yang keenam, pada bagian nama surat, frasa ketua panitia dan Hardiknas harus digabung. Jadi yang benar adalah ketua panitia Hardiknas 2020. Dan yang terakhir, pada bagian tanda tangan, karena bagian isi surat ditulis tidak rata kiri dan kanan, maka nama dan tanda tangan pengirim surat seharusnya diletakkan di tengah. Karena surat ini dikirimkan oleh panitia tingkat kota, surat ini wajib menyertakan tanda tangan dari pihak lain, termasuk Sekretariat Panitia dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian penyuntingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyuntingan adalah proses, cara, perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Menyunting berarti menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyunting sebuah naskah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ejaan. Seorang editor atau penyunting akan melihat teks tersebut dengan aturan ejaan yang telah disempurnakan atau tidak. Jika tidak, maka harus disesuaikan. Selanjutnya yaitu tanda baca. Penggunaan tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, dan lain-lain harusnya memiliki ketepatan, sehingga perlu diperhatikan juga jika sedang menyunting teks. Selanjutnya yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan agar bahasa terlihat bagus dan sesuai dengan kondisi yang ada. Pemilihan kata juga perlu diperhatikan dalam hal menyunting. Selanjutnya yaitu kalimat. Dalam menulis, haruslah juga memperhatikan penggunaan struktur kalimatnya, yaitu SPOK atau lainnya. Hal itu dikarenakan untuk memperjelas siapa yang menjelaskan dan apa atau siapa yang dibicarakan. Selain itu juga perlu diperhatikan kelogisan, kepaduan, kehematan, dan keefektifan sebuah kalimat. Dan yang terakhir yaitu kebenaran konsep. Kebenaran konsep tidak kalah penting dalam hal yang telah disebutkan di atas. Dalam membuat karangan atau tulisan, hendaklah kita menulis sebuah kebenaran. Cara menyunting karangan atau tulisan adalah sebagai berikut. A. Bacalah kalimat per kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, diksi, pola kalimatnya.
B. Catatlah atau beri tanda pada kalimat atau kata yang akan disunting. C. Betulkanlah, perbaikanlah, suntinglah kalimat, kata ejaan, atau apa yang telah dicatat sebelumnya. D. Menyunting kalimat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menambah kata, mengganti kata, pemakaian kata-kata baku, dan mengurangi kata. Hal itu dilakukan agar kalimatnya menjadi lebih efektif, namun tidak mengubah isi kalimat. E. Memeriksa keterpaduan antar paragraf untuk memastikan paragraf tersebut padu. F. Memperhatikan kesalahan dalam paragraf dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu membuang kalimat yang tidak padu, mengganti kalimat yang tidak padu dengan kalimat padu selama isi kalimat sama, dan menambahkan kalimat agar paragraf tersebut menjadi padu. G. Memperbaiki keruntutan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membaca keseluruhan paragraf, membuang paragraf yang tidak padu, menambah paragraf agar menjadi padu, dan menempatkan urutan paragraf agar paragraf menjadi padu. Setelah mengetahui hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyunting dan caranya, berikut ini adalah contoh tulisan sebelum disunting dan contoh hasil suntingannya.